Kepala Sekretariat Presiden, Kasetpres, Heru Budi Hartono mengatakan, semua kendaraan yang ada di Istana Presiden, termasuk di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, akan berbasis tenaga listrik. Dilansir dari Kompas.com, dia mengatakan, saat ini, pengadaan kendaraan listrik masih dilakukan bertahap di Istana Kepresidenan Bogor dan Istana Kepresidenan Jakarta. Belum semua kendaraan di istana berbasis listrik. Di Bogor, bertahap. Kita berproses secara terpilah-pilah, kita gunakan mobil listrik, ujar Heru di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Masih sedikit, tapi nanti bertahap, kita coba. Kan nanti targetnya kita tidak di sini, tetapi nanti targetnya di IKN kita semuanya listrik. Mungkin konsep kedepannya yang kita utamakan di sana, jelasnya. Pada hari ini, Jumat, Heru meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU, di Istana Kepresidenan Bogor. Heru, setelah ini, nantinya pemerintah akan melanjutkan pengadaan SPKLU di Istana Cipanas, Jawa Barat, Istana Kepresidenan Yogyakarta hingga Istana Tampak Siring di Bali. Pengadaan SPKLU di sejumlah istana ini, lanjut Heru, menjadi salah satu upaya pemerintah mendukung program Zero Emission secara jangka panjang. Hari ini kita secara bertahap melakukan itu. Antara lain adanya SPKLU di Istana Bogor, tegas Heru. Dia pun mengapresiasi perusahaan listrik negara, PLN, yang mendukung pengadaan SPKLU di lingkungan istana. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran PLN. Kita sama-sama membangun energi terbarukan, tambah Heru. Diketahui, pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, untuk mobil listrik murni alias Battery Electric Vehicle, BEV, yang diproduksi di dalam negeri dalam kawasan IKN Nusantara. Kebijakan tersebut tertuang dalam Petaturan Pemerintah Nomor 12/2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara pada Pasal 59 Ayat 2. Dalam beleitnya dikatakan, kendaraan bermotor yang bernomor polisi terdaftar di Ibu Kota Nusantara, yang menggunakan teknologi BEV yang diproduksi di dalam negeri bagi orang pribadi, badan, dan atau kementerian, lembaga tak dikenakan pajak. Kemudian pembebasan instrumen PPN dan PPNBM diperjelas pada Pasal 58 Ayat 1. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menggaet investasi di dalam negeri seraya menciptakan kawasan rendah emisi di IKN Nusantara. Tidak sampai di sana, aturan yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, ini juga memberikan keistimewaan ke beberapa sektor lainnya, meliputi a. bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko, pusat perbelanjaan, dan atau gudang bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, dan atau kementerian, lembaga tertentu. b. kendaraan bermotor yang bernomor polisi terdaftar di Ibu Kota Nusantara, yang menggunakan teknologi Battery Electric Vehicles yang diproduksi di dalam negeri bagi orang pribadi, badan, dan atau kementerian, lembaga, dan c. barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis lainnya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan di Ibu Kota Nusantara. Namun, jika pembelian rumah dan kendaraan listrik digunakan tidak untuk tujuan semula yakni di IKN, atau dipindah tangankan kepada pihak lain, serta diregistrasikan dengan nomor polis di luar IKN, maka PPN terutang wajib dibayar.